97,4 Sonora FM Yogyakarta dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Selamat siang sahabat Sonora dan Smart Listener. Hari ini Selasa 14 Maret 2023 di pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Selama 1 jam ke depan kita akan berbincang terkait dengan membina mental health remaja. Ini terkait dengan self love, tidak berarti selfish ya sahabat Sonora dan Smart Listeners. Kita akan bahas bersama dengan Komisi D DPRD DIY Bapak Syukron Arif Mutakin SEMAP dan juga Kepala DP3 AP2 DIY Ibu Herlina Hidayati Sumardi SIPMM. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di kesempatan kali ini, boleh banget bergabung melalui telepon di 557762 dan juga SMS dan WhatsApp di 081754832000. Dan langsung saja sahabat Sonora dan Smart Listeners, kita sapa narasumber kita yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Ada Ibu Herlina dan juga Bapak Syukron. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik, selamat pagi Mbak Tia yang selalu ceria gitu ya. Selamat pagi atau siang ini ya, selamat siang ya. Selamat siang sahabat Sonora dan Smart Listener dimanapun Anda berada. Okay. Ya, selamat siang Mbak, selamat siang sahabat Sonora semua. Sehat selalu. Oke, sehat selalu semuanya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas topik khususnya untuk remaja. Iya, menarik. Menarik ini ya, karena tentang self love, ini tentang diri kita sendiri, sahabat Sonora dan Smart Listeners. Ini boleh nih dari Ibu Herlina dan juga Bapak Syukron menjelaskan terkait dengan bagaimana sih membina mental health remaja ini. Self love ini tidak berarti selfish. Ini maksudnya gimana gitu, monggo. Ya, jadi kita harus membedakan antara self love gitu dengan selfish gitu, karena memang dua hal yang berbeda. Kalau self love itu kan kita bisa mengenali diri kita gitu, kita bisa menghargai gitu ya, mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri itu dengan mengenali sebetulnya kita punya potensi apa sih, kelebihan-kelebihan kita itu apa, kemudian juga mengenali kelemahan-kelemahan kita sehingga kita mampu untuk berbuat sesuai dengan apa yang nyaman bagi kita gitu. Tetapi tidak berarti itu kemudian menjadi egois atau selfish tadi ya. Karena kalau selfish kan kita kemudian menjadi mudah dikendalikan emosi, merasa diri itu selalu lebih begitu, orang lain itu tidak demikian, selalu merasa memiliki kelebihan-kelebihan gitu, tidak mau menerima kekurangan-kekurangan gitu, sehingga kemudian kita bisa dipermainkan oleh emosi, bisa dikendalikan oleh emosi kita dan kemudian mudah kehilangan kontrol gitu. Salah satunya itu. Kemudian juga kalau self love itu kan dengan kita mampu mendengarkan dan menerima diri kita sendiri itu, kita juga kemudian membuka diri untuk menerima pertimbangan-pertimbangan orang lain, sehingga kemudian pertimbangan maupun pendapat yang orang lain sampaikan itu kemudian kita bisa mengolahnya, kemudian juga menjadi sebuah kebijakan kita sendiri, artinya bisa menetapkan keputusan kebijakan kita sendiri yang nyaman bagi kita dan juga tidak merugikan orang lain. Itu self love gitu. Tapi kalau selfish kan berbeda lagi, karena kemudian karena kita jumawa gitu ya, merasa lebih gitu, merasa paling benar dan sebagainya, sehingga tidak mau mendengarkan justru pendapat-pendapat dari orang lain. Nah, apa yang kita lakukan itu yang paling benar, selalu begitu, sehingga merasa bahwa pendapat orang lain itu salah gitu. Kita yang paling benar, kemudian juga menyalah-nyalahkan orang lain juga. Kalau ada sesuatu yang kita hadapi yang salah begitu, kita cenderung kemudian menyalahkan orang lain. Itu suatu bentuk yang selfish tadi atau egois gitu. Nah, kemudian juga dengan self love tadi, kita mencintai dan menghargai diri sendiri, maka kita menjadi tahu batasan-batasan apa yang kemudian bisa kita lakukan gitu, tidak memaksa terlalu keras diri kita gitu, sehingga tahu batas-batas mana yang kita tidak mungkin melakukan lagi gitu, sehingga itu lebih sehat bagi mental kita gitu. Tidak membuat pendapat orang lain itu menjadi kita harus melakukan seperti pendapat orang lain dan sebagainya, begitu tidak. Tetapi kita tahu batasannya dan kita melakukan sesuai dengan batasan yang kita mampu, kemudian juga membuat kita nyaman, tidak melebih-lebihkan apa yang harus kita lakukan, dan itu tadi kesehatan mental kita bisa terjaga dibandingkan dengan yang egois tadi itu, yang selfish gitu, karena selalu kemudian kecenderungannya adalah pengen melebihi orang lain gitu. Seringkali di luar dari batas yang kita bisa atau mampu.
Oke, seperti itu. Jadi boleh pede gitu ya, Ibu Bapak ya, tapi nggak boleh juga jumawa gitu ya. Oke, baik. Nah, untuk Bapak Syukron gitu yang ingin Tia tanyakan, mungkin ketika dihadapkan pada suatu masalah yang besar gitu ya Bapak, dan juga rumit, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan agar kita dapat terus mencintai diri kita sendiri? Ya, makasih Mbak Tia. Selamat siang Mbak Bu Elina. Iya. Ya, dan juga ya sahabat sonora yang lain. Jadi gini, sebelum kita berusaha untuk memecahkan sebuah persoalan yang mungkin yang mendera kita atau sedang kita dapatkan gitu kan. Nah, yang pertama kali yang harus dilakukan itu sebenarnya orang itu harus kenali diri sendiri dulu. Jadi kayak kita tahu siapa diri kita. Kita tahu apa itu, siapa kita punya apa, kita bisa apa, jadi kayak semacam pengenalan diri, pengenalan diri. Jadi dengan begitu kita tahu ada kelemahan di mana, ada kelebihan di mana, ada kekurangan di mana, ada potensi-potensi yang ada ini di mana. Nah, dengan begitu kita akan bisa mengukur sendiri. Nah, dengan kita tahu mengenali diri kita sendiri, artinya kemudian kita bisa udah mencerna sebuah persoalan itu dengan menggabungkan atau kemudian menyesuaikan dengan apa yang kita miliki. Nah, jangan sampai nanti kita orangnya tadi ya pemarah, misalnya kita sedikit-sedikit emosi, dikit-dikit tidak kurang bisa mengontrol diri. Nah, ketika terjadi masalah dengan kita, ya akhirnya itu yang keluar kan gitu kan. Nah, makanya dengan itu harus ada setelah pengenalan baru kemudian kita tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Nah, yang pertama kita kenal itu, yang kedua baru kemudian identifikasi persoalan, itu masalah gitu kan. Apa sih yang masalah yang ada ini? Kemudian dampaknya apa pada kita, bagi lingkungan kita, bagi aktivitas kita, berpengaruh enggak? Kalau itu berpengaruh ya harus segera kemudian kita antisipasi. Apakah itu berpengaruh pada keluarga kita, lingkungan kita? Nah, kalau kemudian identifikasi itu sudah ketemu, baru kemudian kita cari semacam langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Ya, apakah itu dengan diri sendiri cukup? Sudah selesai dengan diri kita sendiri. Berarti atau harus kita butuh bantuan orang lain, gitu kan? Butuh orang lain atau profesional atau ahli. Nah, itu atau cukup dengan masalah itu dengan kita keluarkan, ceritakan dengan orang lain itu selesai. Nah, udah selesai. Paling gampang itu sebenarnya kan. Kayak kalau bahasa anak muda kan curhat kan gitu kan. Nah, mencurahkan hati. Nah, itu selesai, sudah. Anggap itu sudah selesai gitu kan. Kalau itu persoalan mengenai diri kita. Tapi kemudian kalau harus butuh orang lain untuk bisa membantu, ya harus kita cari orang yang tepat untuk itu, agar persoalan yang kita hadapi bisa segera diurai, bisa ketemu solusinya gitu. Gitu Mbak. Jadi dua hal itu dulu yang sebelum kita kemana-mana gitu kan. Oke, baik. Nah, ini harus hati-hati juga ya milih teman curhat ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi memang tadi sudah disampaikan Pak Syukron, kita penting untuk selain mengenali diri sendiri tadi juga kita tahu support system yang kita punya itu apa saja atau siapa saja gitu, yang bisa kita percayai, misalnya yang bisa kemudian menjadi teman di dalam mencari solusi gitu. Itu harus pintar-pintar ya supaya tidak menemukannya orang yang salah gitu ya. Nah, tadi disampaikan Pak Syukron bisa saja teman, tapi harus dicari tahu dulu temannya itu bisa untuk kita berbagi dalam rangka mencari solusi atau malah justru nanti malah menambah levelnya permasalahan gitu ya. Harus pintar. Dan yang paling penting adalah keluarga ya. Keluarga sebagai support system yang terdekat begitu. Supaya bercerita terhadap keluarga. Tetapi kan tidak semua keluarga itu juga bisa harmonis ya. Sangat mungkin ada di dalam keluarga yang tidak harmonis, maka kita juga harus bisa mengenali atau tahu begitu support system yang ada di luar. Seperti tadi disampaikan Pak Syukron, bisa saja tenaga profesional tadi, dan itu kan juga sudah tersedia, mau yang berbayar ataupun yang tidak berbayar kan juga ada. Sehingga penting untuk kita mengenali atau memberi daftar gitu ya, menyimpan daftar-daftar support system yang bisa membantu seperti itu. Oke, ke profesional juga bisa gitu ya Bapak Ibu ya.
Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta dan 102,1 Smart FM Yogyakarta, sahabat Sonora dan Smart Listener. Kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan membina mental health remaja. Self love tidak berarti selfish. Bersama dengan Kepala DP3 AP2 DIY Ibu Herlina Hidayati Sumardi SIPMM dan juga Komisi D DPRD DIY Bapak Syukron Arif Mutakin SEMAP. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita di kesempatan kali ini. Tentunya kita belajar terkait dengan self love ya, sahabat Sonora. Ini harus bisa dipisahkan, self love tidak berarti selfish gitu ya. Nah, yang ingin Tia tanyakan juga nih Ibu Herlina dan juga Bapak Syukron terkait dengan jika kita menerima diri sendiri gitu ya, apakah itu berarti kita tidak perlu lagi untuk berkembang karena kan sudah menerima gitu ya dalam artian ya, dan menjadi lebih baik lagi itu apakah perlu gitu Bapak Syukron dan juga Ibu Herlina? Monggo. Ya, kalau kita menerima diri sendiri itu tidak berarti kemudian kita tidak mau berkembang lebih baik lagi gitu, atau meningkat lebih baik lagi gitu. Menerima diri sendiri itu adalah ketika kita mampu dan mau menerima segala kekurangan dan kelebihan kita gitu. Sehingga kemudian kita bisa mengenali mana yang mampu kita lakukan dan mana yang sudah tidak mampu kita lakukan tadi. Dan juga dengan mengenali kelebihan dan kekurangan kita, itu kita bisa menemukan potensi diri kita gitu, untuk bisa kita kembangkan gitu. Jadi mana yang bisa kita kembangkan, mana yang kemudian tidak, artinya sulit untuk bisa kita kembangkan lagi. Nah, maka ya menerima diri sendiri ataupun menghargai diri sendiri itu seperti itu. Tidak berarti kemudian setelah mengenali kelebihan kekurangan kita kemudian kita berhenti begitu saja, tapi justru dengan menemukan potensi diri kita itu kita mampu kemudian mengasah potensi diri kita itu untuk berkembang lebih baik lagi. Oke, seperti itu. Jadi bukan berarti sudah puas-puas aja gitu ya Ibu Herlina ya. Nah, menurut tanggapan Bapak Syukron seperti apa nih Pak? Kadang kita salah kaprah juga nih Pak terhadap selfish dan juga tidak mau berkembang lagi gitu Bapak. Monggo. Ya, sebenarnya kan naluri manusia itu kan maunya enak gitu kan, maunya ya udah cukup, pengennya nggak mau ngapa-ngapain tapi apa-apa ada kan gitu kan ya. Itu nalurinya kan seperti itu. Jadi kalau kita mau seperti itu ya kita menerima apa adanya dengan kondisi saat ini ya, artinya itu kita tidak mau berkembang, padahal kita diberikan oleh Tuhan itu kan pikiran, kemudian akal, akal hati itu kan untuk kita mau bisa berpikir ya, untuk atau berpikir berbeda dengan kita itu sama kan dengan makhluk yang lain gitu kan, dengan binatang misalnya sama, kita punya, cuman bedanya kita itu punya hati sama pikiran. Ya, jadi sama, punya tangan juga ada yang punya tangan, ada yang. Nah, ketika kita diberikan dua hal ini, ya ini yang menjadi kelebihan kita. Dan kalau kita ingin hidup ya, nek bahasa nang Jawa urip kuwi urup kan gitu kan. Urup itu harus berkembang, harus menjadi lebih baik kan gitu kan. Nah, kalau hari ini kita hanya menerima, udah aku cukup dengan hari ini seperti ini, ya hari ini belum tentu besok kan gitu kan. Nah, kalau kita tidak tahu nasib kita besok seperti apa, apakah kemudian ada kasus-kasus yang terjadi di negara ini misalnya, kayak kasus yang hari ini heboh misalnya, itu dia betapa dia maaf ya, mungkin sudah sangat-sangat cukup kan gitu kan, duitnya banyak, punya mobil, punya rumah di mana-mana, pejabat lagi kan gitu kan, tapi tiba-tiba dengan hanya kasus kecil yang itu melibatkan bukan dia sendiri, itu dia bisa terjerumus sangat dalam gitu kan, dan berpengaruh pada masa depannya. Nah, artinya kalau kita hanya berpuas diri hari ini, kita nggak tahu nasib kita besok. Yang karena nasib kita yang tahu, yang menentukan kan ada menurut kepercayaan kita kan kita punya, ada yang menentukan nasib. Nah, artinya bahwa kita diciptakan sebagai makhluk hidup dunia itu untuk berpikir dan juga untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita dan kebutuhan lingkungan kita. Nah, ketika kita udah puas hari ini, sudahlah puas kayak gini, ya kita dalam hidup ya mati gitu kan. Urup tadi kalau Jawa kan, urup itu kudu urup gitu kan. Urup itu bisa berkembang, bisa lebih baik lagi, bisa berkembang lebih. Kalau
hari ini pencapaiannya segini dia segini. Dan kalau di bahasanya itu kan orang yang merugi itu adalah orang yang hari ini sama dengan hari ini lebih berbalik dari hari kemarin, itu orang merugi. Orang yang hari ini sama yang orang yang sama dengan hari kemarin ya orang yang tidak beruntung. Dan orang yang beruntung orang yang harus lebih baik dari hari kemarin. Gitu. Pasti selalu ada perkembangan gitu ya Bapak Ibu ya, setiap harinya walaupun merasa seperfect mungkin gitu ya, pasti selalu ya ada perkembangan mungkin di bidang lainnya gitu ya. Dan zaman kan juga berubah, Mbak. Benar banget. Iya, dulu nggak ada handphone, sekarang handphone. Kita kecil nggak ada handphone ya Bu? Nggak ada handphone. Kita kalau mau main ke rumah teman itu nggak perlu janjian. Nah, tinggal main gitu kan. Kalau ada ya alhamdulillah syukur gitu, kalau nggak ada ya pulang kan gitu kan. Zaman-zaman kita kecil itu gitu kan. Dan mungkin juga edukasi terkait dengan self love dulu agak kurang gitu ya Bapak Ibu ya. Malah sekarang itu sangat banyak gitu ya edukasi terkait dengan hal ini, dan anak-anak muda juga semakin aware gitu. Jadi memang perbedaan itu signifikan sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan Tia ini juga ada kaitannya dengan yang tadi nih Ibu Bapak, terkait dengan kalau kita suka membandingkan diri dengan orang lain sebagai cara memotivasi untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, apakah itu termasuk juga mencintai diri sendiri atau memang paksaan aja gitu Ibu Bapak? Iya, membanding-bandingkan ya. Kalau kita mau meningkatkan diri sendiri, apa harus dengan membanding-bandingkan dengan orang lain? Tidak harus kan ya. Tapi kalau kita kemudian mengambil orang lain yang menurut kita itu positif gitu ya, punya banyak kelebihan, kinerjanya bagus dan sebagainya, dihargai orang dan sebagainya, itu boleh saja kita kemudian mengambil tokoh-tokoh atau siapapun itu menjadi role model gitu. Role model itu bukan kita membandingkan gitu, tetapi kita meniru atau mencontoh gitu apa yang baik di diri orang lain itu kemudian untuk kita terapkan di diri kita yang sesuai juga dengan kita ya. Artinya tidak dipaksa-paksakan gitu ya. Kalau membanding-bandingkan itu akan membuat diri kita selalu merasa kurang terus gitu ya, dibanding-bandingin dengan orang lain terus gitu kan, nggak enak juga gitu. Nah itu juga membuat kesehatan mental kita bisa terganggu. Di dalam keluarga juga demikian, kalau antar anak itu dibanding-bandingkan gitu, itu tidak membuat anak-anak menjadi lebih berkembang gitu. Tetapi juga malah kemudian pertama menimbulkan konflik, kedua tidak menumbuhkan harga diri atau kepercayaan diri begitu di anak-anaknya dan sebagainya gitu. Jadi malah negatif nantinya. Akan lebih baik kalau kemudian kita mengajarkan untuk mengenali potensi diri tadi, kelebihan kekurangannya apa gitu. Tidak kemudian dengan membanding-bandingkan dengan orang lain, atau kita sendiri yang kemudian membanding-bandingkan dengan orang lain gitu. Oke, gimana nih Pak tanggapan Bapak Syukron juga terkait dengan jadi banding-banding kayak ini? Ya lagu itu cukup memberikan gambaran pada situasi kehidupan ya. Kalau orangnya bener dibandingke kira enak gitu kan. Tapi nek dibandingke itu kadang-kadang yang bandingke itu kan orang lain, bukan kita. Kita nggak mungkin bandingke kan gitu. Kita paling kita pengen seperti dia, itu kan motivasi kalau gitu kan. Kita pengen seperti dia, kita nggak mau seperti dia, berarti kita harus introspeksi kan gitu kan. Nah artinya kalau yang bandingnya berarti orang lain. Nah kenapa kita harus tergantung pada orang lain kan gitu kan. Kita ya sudah, kalau kita pengen maju, intinya kalau kita itu ya kita harus urip tadi, kita harus berkembang, kita harus mencapai yang terbaik, kita harus memiliki visi misi motivasi yang untuk hidup ini, hidup untuk bermanfaat bagi orang lain, itu yang harusnya kita dorong ke sana. Motivasi diri untuk bisa bermanfaat bagi orang lain itu. Nah ini yang harusnya kita tonjolkan di situ. Kalau dibandingin ya yang banding pasti orang lain belum tentu tahu kelebihan kita. Dia hanya membandingkan yang dia tahu saja, padahal setiap orang pasti punya kelebihan gitu kan. Setiap orang, sama tadi di dalam sebuah keluarga itu setiap anak itu ya mungkin ada yang kelebihannya di sini, tapi kalau dibandingin di sisi akademik dia bagus misalnya, tapi di sisi yang lain dia nggak, kurang. Nah ini kalau dibandingin nggak masuk, nggak apple to apple ya gitu kan. Kalau orang ya memang kecenderungannya memang kan kita diberikan
perbedaan, ada otak kanan otak kiri gitu kan. Kalau otak kanan itu lebih pada senengnya mikir ya, bukan kanan itu. Ya kalau yang kiri itu senangnya pada yang kreativitas. Ini kan berbeda. Kalau memang cenderungannya senangnya kita kayak dulu saya senangnya, saya sebenarnya IQ-nya bisa ke IPA, tapi saya milih IPS kan gitu kan dulu ketika SMA kan gitu kan. Kenapa? Ya saya senang senang berhubungan dengan orang, ketemu dengan relation itu saya senang gitu kan. Nah ini kan bakat kan gitu kan. Nah ini yang kita dorong gitu. Nah kalau dibandingin ya nyambung gitu kan. Saya matematika misalnya atau IPA, saya nggak pasti rendah anunya. Tapi kalau yang lain mungkin bisa, yang olahraga itu dia kalau diminta ngitung ngitung rumus kimia mungkin ya paling ya cuma didalek ya tapi kalau dia misalnya badminton dia akan pasti akan juara kan gitu kan. Nah ini seperti, jadi yang pasti semua orang punya kelebihan, dan kelebihan itu setiap orang, dan Tuhan sudah menciptakan itu gitu kan. Menciptakan kelebihan masing-masing orang, tinggal kita mengenali kelebihan itu, kembangkan di situ. Ya, gitu. Jadi kalau melihat orang lain yang kita pingin banget seperti itu, harus tahu batasan kita juga, gitu. Kelebihan kita, kekurangan kita tadi itu, sehingga tidak memaksakan diri. Karena memaksakan diri itu akan membuat kita lelah juga, gitu. Lelah secara mental gitu, dan sangat mungkin kemudian justru mendorong, atau tadi disampaikan Pak Sukron, memotivasi ke arah yang negatif, gitu, supaya bisa seperti orang lain yang kita inginkan tadi. Ada banyak kasus yang seperti itu di remaja. Yang paling miris adalah misalnya ketika melihat teman-temannya itu punya ini punya itu gitu ya, bisa memakai baju yang bagus, bisa punya HP yang bagus dan sebagainya, sementara kita tidak bisa untuk seperti itu, kemudian memaksa kita untuk melakukan hal yang negatif. Misalnya mencuri, atau malah justru ada juga kasus-kasus yang open BO gitu, hanya untuk mendapatkan rupiah tadi, untuk bisa berpenampilan seperti teman-temannya dan sebagainya. Nah itu kan hal yang negatif. Maka memang harus kita bisa mengendalikan diri sesuai dengan batasan. Gitu. Oke, jatuhnya kayak FOMO gitu ya Ibu Erlina dan juga Bapak Syukron gitu. Tahu batas lah Mbak. Tahu batas gitu ya. Aku tuh bakatnya di sini, ya jangan memaksa ke situ. Nanti malah stres dulu, nggak nyampe gitu kan. Malah ya sudah, itu yang didorong kita untuk arahnya kemana, pengennya bakatnya kemana, kemudian arahnya. Nah makanya penting kadang-kadang itu kita mengenali, aku kok senangnya, ya udah itu didorong. Yang penting dilakukan dengan seneng aja, hati gitu. Jadi, kan seneng. Tahu batasannya, tetapi kita juga terus nggak merasa sedih gitu, karena kita punya batasan-batasan yang tidak bisa kita lakukan tadi. Tapi harus tetap happy gitu, menerima tadi, self love. Oke. Nah terkadang itu ada standar-standar tertentu gitu loh Bapak Ibu, yang membuat kita kadang insecure, kadang nggak percaya diri. Misalnya standarnya, kalau misalnya anak pintar harus pintarnya di pendidikan, di misalnya IPA, matematika gitu, itu baru disebut anak pintar. Misalnya juga standar kesuksesan misalnya menjadi pegawai. Nah ini yang biasanya membuat kita kadang insecure gitu ya Bapak ya, mendengar. Padahal semua orang punya kelebihan kekurangan tadi. Misalnya orang yang tidak pintar matematika, IPA, biologi dan sebagainya, ternyata dia punya kepintaran di sisi yang lain tadi, misalnya kreativitasnya, keberaniannya lebih. Ternyata kemudian hari dia menjadi wirausahawan yang sukses. Karena wirausahawan yang sukses itu diperlukan berani ngambil risiko gitu ya, berani maju berbuat sesuatu begitu kan. Pantang menyerah. Pantang menyerah dan sebagainya. Justru itu dimiliki oleh orang-orang atau anak-anak remaja yang punya bakat yang berbeda tadi, punya kelebihan yang berbeda, bukan di sisi ilmu misalnya seperti itu. Semua orang punya kelebihan dan semua bisa diasah menjadi potensi yang menjanjikan di kemudian hari. Ya benar ya. Jadi kayak banyak orang, maaf loh, jangan buka aja nanti. Orang kaya-kaya itu mereka bukan pegawai, terkaya di dunia misalnya. Mereka itu kadang kayak siapa itu pendiri Facebook itu, si Elon Musk gitu. Bukan pendiri Facebook, pendiri Facebook, aduh lupa namanya. Itu malah nggak lulus, ya kan, dia jebol dari universitasnya, dia keluar untuk apa? Karena sudah nggak nyaman di pendidikan di situ. Ini aku itu udah berpikir untuk menciptakan sesuatu, di sini masih harus belajar soal kan. Jadi nggak, hanya dia berpikir untuk
untuk menciptakan sesuatu alat komunikasi dengan Facebook itu. Nah, kemudian kalau dilihat juga orang yang memiliki belum tentu kesuksesan atau keberhasilan diukur pada itu. Kalau kita ngomong, siapa tidak kenal Lionel Messi misalnya, ya Ronaldo misalnya. Apakah dia juga lulusan terbaik universitas? Enggak juga kan, gitu kan. Iya kan? Tapi dia orang pintar loh. Dia orang sangat jenius, dia orang yang memiliki IQ tinggi. Dengan sepersekian detik dia mampu memikirkan untuk mengambil keputusan. Nah, ini yang tidak dimiliki orang-orang yang karena orang bermain bola itu kan butuh sepersekian detik dia memutuskan harus ngocek atau ngoper atau berlari itu dengan hanya sepersekian detik di bawah tekanan musuh atau lawan. Nah, ini kan orang yang punya IQ tinggi, orang-orang seperti ini. Misalnya kalau IQ orang yang main sepak bola kok IQ-nya rendah, maaf loh, ya dikasih bola bingung mau ngapain, bisa mikir gitu kan, setelah diambil orang lain nanti bolanya ya makanya tadi sepakat itu tidak hanya kemudian ukurannya pada sesuatu yang bisa menjadi ukuran orang gitu kan. Banyak orang sukses kayak itu bukan karena akademisi, tapi karena dia tekun. Ya, dia tekun di situ. Dalam dia mencapai tujuannya dia tekun. Makanya butuh ketekunan tadi, butuh keberanian mengambil resiko tadi. Orang tekun juga kalau nggak berani ngambil resiko, ya akan stuck kan gitu kan. Kalau ambil resiko itu misalnya gini, kayak semacam orang investasi. Orang investasi itu berani ngambil resiko. Semakin tinggi dalam ekonomi itu, semakin tinggi resikonya, semakin besar semakin besar keuntungannya. Semakin besar keuntungannya, semakin tinggi resikonya. Nah, ini butuh orang-orang yang berani. Kayak misalnya harus mengambil keputusan mengeluarkan duit berapa, tapi keuntungannya mudah. Ini siapa yang berani? Di antara ketidakpastian, maaf loh dalam untuk sebuah hasil kan gitu kan. Tapi sebenarnya kan ada ilmunya juga yang pasti. Nah, itu butuh orang-orang yang percaya diri. Dan percaya diri itu ya karena dia mengetahui kalau saya mampu untuk itu. Tapi kalau nggak mampu ya jangan dipaksa. Nanti malah ya nggak mampu itu ya sudah, mampunya cuman kecepatannya 80 ya jangan sampai 100 gitu kan. Nanti jebol mesinnya. Gitu. Oke, jadi kita bisa meruntuhkan standar-standar itu ya. Baik, selamat siang sahabat Sonora dan Smart Listener. Kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan membina mental health remaja. Self love tidak berarti selfish. Bersama dengan Kepala DP3AP2 DIY yaitu Ibu Herlina Hidayati Sumardi SIPMM dan juga Komisi D DPRD DIY Bapak Syukron Arif Mutakin SEMAP. Dan di kesempatan kali ini tentunya kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat Sonora dan Smart Listener yang sudah bergabung di WhatsApp kami di 081754832000. Ini ada Mas Bunta di Demangan. Pertanyaannya terkait dengan upah yang minim, saya merasa sulit untuk memberikan hadiah untuk diri saya sendiri, Bapak Ibu. Terlebih semenjak Bapak saya pensiun dan saya jadi tulang punggung keluarga, rasanya lebih baik tega kepada diri sendiri ketimbang tega terhadap keluarga. Jadi jika mungkin jadi seperti saya, apa yang Bapak Ibu mungkin lakukan? Terima kasih. Oke, Mas Punta ya. Memang itu menjadi masalah bagi Mas Punta sendiri gitu. Tetapi menghargai atau memberikan penghargaan pada diri sendiri itu tidak selalu harus berwujud uang atau barang gitu ya. Tetapi untuk hal-hal yang sepele yang tanpa memerlukan uang pun sebetulnya bisa. Kita menghargai capaian-capaian kita sendiri gitu. Kalau saya biasanya juga melakukan hal-hal yang seperti itu ya, menghargai diri sendiri atas capaian-capaian gitu, dengan mencari penghiburan gitu. Misalnya sekedar dolan, jalan-jalan dan sebagainya, membuat kita happy gitu, sambil merenung memikirkan gitu ya. Capaian-capaian kita apa aja yang kemudian masih bisa kita tingkatkan capaiannya, kemudian juga mensyukuri apa yang sudah menjadi capaian kita itu, apa yang berhasil kita capai, apalagi itu kalau tantangan-tantangan yang berat misalnya, termasuk diantaranya masalah-masalah gitu ya. Ketika kita mampu untuk menyelesaikan masalah itu dengan berhasil sukses gitu, yang membuat diri kita jauh lebih nyaman gitu, maka itu juga sebuah capaian yang perlu untuk kita
selebrasikan gitu ya, kita rayakan gitu. Dan perayaan itu tidak harus kemudian yang ada konsekuensi pembiayaan gitu. Bisa yang tanpa itu juga gitu. Yang jelas yang membuat kita happy. Iya. Ya. Oke, baik. Jadi nggak perlu perayaan yang gimana-gimana gitu Iya, ya, Ibu. tetap masih bisa. Tapi pokoknya seamannya aja gitu ya, Iya. terkait dengan pengeluaran dan juga kesenangan pribadi Iya, gitu. daripada nanti kita memaksakan diri gitu ya, menghadiahi diri kita yang memerlukan pembiayaan tadi, tetapi kemudian mengganggu kebutuhan lainnya, begitu kan, tidak akan membuat kita happy malah gitu ya, malah menimbulkan beban tambahan, gitu. kepikiran dan sebagainya. Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari Bapak Syukron terkait dengan pertanyaan Mas Bunta, monggo. Jadi gini, Mbak. Kalau sebenarnya kita itu orang Jogja kan gitu, Iya. kan? Jogja wong Jowo gitu kan. Kalau kita itu sebenarnya di dalam Jawa itu kan banyak apa ya? Banyak ajaran, banyak hal-hal yang itu bisa kita kalau kita pakai itu enak kok kita itu. Kita semua sudah ngukur diri kan gitu kan. Kalau kita orang Jogja, apalagi orang Jogja ya, yang terbiasa mungkin kalau dari kecil mendapatkan pendidikan karakter dari orang tua yang baik, itu pasti dia akan memiliki sifat-sifat yang memang benar-benar yang sudah turun-temurun diturunkan oleh leluhur-leluhur kita. Misalnya tadi sak madya wae misalnya kan gitu kan. Orang nek sak madya itu bukan sak anane tapi secukupnya. Itu sudah orang tua dulu selalu berpesan seperti itu. Wong ki sing sak madya wae. Sak madya itu ya secukupnya. Kalau misalnya maaf terkait dengan makan misalnya, ya makan cukup, nggak usah berlebihan gitu kan. Sesuatu yang kita pengen sesuatu ya cukup saja, nggak perlu kita berlebih gitu kan. Termasuk tadi yang terkait pada diri kita sendiri. Kita bisa punya motor, cukup dengan motor satu, kenapa harus beli motor 2, 3 di rumah? Ada nggak seperti itu? Ada kan, Mbak? Ya kan? Benar. Oh, melihat motor baru minta pengen dibeliin. Ya kalau sendiri nggak apa-apa. Kalau masih minta orang tua kan kasihan orang tua juga gitu kan. Apalagi tadi yang tidak memiliki kemampuan itu akhirnya pengen cepat, pengen instan, akhirnya melakukan sesuatu yang tidak baik gitu kan. Nah, sak madya orang Jawa ngomong gitu. Kemudian nrimo. Nrimo itu bagian dari yang harus kita menjadi karakter orang Jawa. Tapi juga harus mau maju. Maju ini juga bagian dari yang kita harus mempunyai visi. Visi itu dalam bahasanya wong Jawa ya harus harus punya karakter yang kalau di Pemda DIY itu punya jiwa satrio gitu kan, bertanggung jawab gitu kan, punya visi. Nah itu kan harus satrio. Nah ini kalau pembelajaran ini didapatkan oleh semua anak-anak di Jogja, saya kira nanti ya nggak akan orang itu Jogja akan kembali seperti dulu lagi. Orang anak-anak kita ya itu akan menjadi pribadi-pribadi yang andap asor, kemudian tepos liro, itu menarik. Nah ini maksud kami yang hari ini agak sedikit berkurang atau hilang ya, hilang sih belum, tapi sudah berkurang pembelajaran seperti itu. Nah ini tugas kita lah semua, termasuk kita pemerintah daerah dan juga DPRD untuk itu bagaimana kembali membuat pembelajaran karakter itu di anak-anak kita gitu. Itu Mbak. Jadi kalau terkait dengan diri kita sendiri ya itu tadi, kalau kita mau berlebihan ya akhirnya tadi mungkin kepuasan apa sih mau diambil kalau hanya puas dengan penghargaan yang berlebih tadi loh. Apakah kemudian kepuasan itu hanya sesaat? Kita beli baju baru itu kan, maaf loh, itu senengnya pas kita dapat baju baru itu, besoknya sudah nggak seneng kan gitu kan. Paling ya dipakai 2-3 kali sudah disandarkan, nanti ada yang baru lagi kita akan kesenangan itu hanya sesaat, tidak ada yang abadi kan gitu kan. Kalau abadi ya nggak mungkin. Kalau apalagi yang masih ada di hanya itu berkaitan dengan sesuatu yang kesenangan kita. Ya misalnya kayak makan palu pas
lapar itu enak banget suapan pertama gitu. Coba kalau sudah suapan ke-50 sudah kadang kalau sudah penuh mau muntah kan gitu kan. Nah, seperti itu, Mbak. Mendokumentasikan capaian yang membuat kita bangga itu juga penting. Itu juga dalam rangka supaya kita bisa men-track, melihat-lihat lagi capaian-capaian kita di masa lalu dan sebagainya, perjalanan kesuksesan kita dan sebagainya. Itu kemudian bisa kita lihat lagi dan itu menimbulkan rasa bahagia. Gitu, bahwa kita sudah melewati sebegitu banyak gitu tahapan-tahapan yang kita bisa keluar dengan sukses gitu. Dan itu menyenangkan bagi saya. Itu termasuk selebrasi juga gitu. Artinya penghargaan terhadap diri sendiri juga. Oke, seperti itu. Jadi sebenarnya hal-halnya untuk selebrasi kita sendiri sebenarnya hal-hal sederhana juga bisa gitu ya, Bapak Ibu ya. Yang penting pokoknya membahagiakan diri sendiri. Iya, benar banget gitu ya. Takutnya malah yang di luar dari kemampuan kita malah menimbulkan masalah baru, pusing lagi gitu kan. Makanya penting itu membahagiakan diri sendiri, itu kan bagian dari mengolah memberikan makanan pada rohani kita. Kalau cuma jasmani kan tidur selesai gitu kan. Tapi kalau rohani kadang healing, kemudian main kemana, ke pantai ngapain, ke sana ya untuk memberikan kesenangan pada rohani kita. Dan itu lebih lama gitu. Lebih lama daripada ya kesenangan fisik. Iya, fisik gitu kan. Nah, misalnya healing, kalau orang tua ketika dulu kan, kalau hari ini kan mungkin main ke tempat wisata atau ke kalau orang-orang dulu kan dengan meneng gitu kan, dengan mencari sesuatu sesuatu yang tidak terganggu oleh apapun gitu kan. Nah, itu kan dia akan menemukan sesuatu kesenangan. Ya, masing kesenangan itu berbeda-beda sih. Ada yang senang dengan keramaian, misalnya nanggap kesenian atau kalau dulu gitu. Hari ini mungkin nonton konser, itu kan senang juga hatinya. Enggak apa-apa, itu bagian apapun yang menjadi makanan kesenangan kita, dan itu ya lakukan aja. Dan Wang Sinawang, Mbak. Nah, belum tentu kalau kita melihat orang lain diberi hadiah gitu. Kita melihat orang lain senang ketika diberi hadiah, itu orang lain yang kita lihat itu benar-benar senang belum tentu. Ya, itu kan Wang Sinawang ya. Kita nggak tahu sebetulnya dia senang atau biasa-biasa aja atau malah justru tidak senang diberikan hadiah-hadiah yang bersifat fisik tadi. Jadi ya penting juga untuk kemudian kita perlu untuk memahami Wang Sinawang itu dia. Karena belum tentu loh, Mbak. Mungkin bagi sebagian orang HP itu sudah paling bagus gitu kan. Hadiah yang terbaik gitu. Misalnya kan gitu kan. Tapi beberapa orang yang mungkin HP sudah biasa, bagian kita dapat maaf nyebut merek nanti. Kita dapat HP yang harga 2 jutaan, 3 jutaan, bagi sebagian orang sudah matur nuwun, terima kasih, dan yang luar biasa sampai lindungake 7 hari 7 malam itu enggak selesai kan gitu. Tapi ada juga yang sudah biasa pakai harga HP 15 juta, 20 juta, dapat harga segitu ya malah dikasihkan orang nanti kan. Jadi artinya yang mungkin bagi ukuran orang itu kan berbeda-beda. Bagi ukuran orang dengan sekian itu sudah membuat dia itu bahagia. Tapi orang yang sedang mendapatkan ini sesuatu yang lebih itu, akhirnya saya kemarin ikut di salah satu IG-nya siapa ya itu, dia bisa membeli di IG atau di Facebook di media sosial itu, ada salah satu orang yang anak muda itu, dia bercerita gini, saya itu biasa membeli mobil misalnya yang harganya mungkin misalnya hari ini dia beli mobil yang sangat mahal gitu kan. Dia ini masih ada yang lebih baik lagi, dia beli lagi. Bahkan dia sampai membeli salah satu mobil yang hanya 3 di Indonesia ini. Tapi hanya bilang, terus saya sudah punya, terus ngapain? Karena setelah itu saya harus mikir pajak. Saya harus membayar pajak 500 juta setiap tahun. Terus saya harus mikirkan nanti perawatannya, kemudian saya harus mikir orang untuk operasionalnya. Jadi saya malah ini rugi ya. Artinya kepuasan itu artinya tidak bisa diukur dengan hanya materi yang pencapaian yang paling besar, enggak. Nah, makanya kepuasan batin itu kadang-kadang ditemui hanya dengan kita, dengan orang-orang yang terdekat kita aja mungkin sudah sangat kepuasan tanpa mengeluarkan biaya misalnya gitu. Benar. Iya. Nah, itu cari sendiri kalau itu. Self love. Self love. Ya, kita tahu sendiri dulu.
Apa sih? Aku dengan hanya maaf loh, saya hanya makan di pinggir jalan udah seneng gitu kan. Udah selesai. Ngapain mau harus makan maaf loh di restoran yang paling mahal di Jogja misalnya ngapain? Di sana malah kadang-kadang kita bingung dengan makan angkringan kan udah selesai kan gitu kan. Nah, bisa sambil ngobrol. Ya ngobrol ya. Loh, kan enak kan gitu kan. Ngapain nggak harus ya ukur baju, ukur diri kita sendiri. Baik sahabat Sonora dan Smart Listener, kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan membina mental health untuk remaja. Self love tidak berarti selfish. Bersama dengan Kepala DP3AP2 DIY Ibu Herlina Hidayati Sumarti SIPMM dan juga Komisi D DPRD DIY Bapak Syukron Arif Mutakin SEMAP. Dan di kesempatan kali ini kita masih akan menjawab pertanyaan dari sahabat Sonora dan Smart Listener yang sudah bergabung. Ini ada Mas Ucup di Jakal. Pertanyaannya terkait dengan selamat siang Bapak Ibu, saya ingin bertanya, work-life balance kan juga bagian dari self-love ya. Tapi bagaimana dengan pekerja yang misalnya nakes gitu, yang susah sekali memiliki waktu untuk dirinya sendiri? Terima kasih. Monggo. Ya nakes ya, apalagi di dalam kondisi-kondisi yang sulit seperti pandemi kemarin gitu. Tetapi memang ada hal-hal tertentu yang kemudian juga harus kita sadari. Artinya menerima diri sendiri, menghargai diri sendiri itu kan juga menyadari kondisi-kondisi yang sedang kita hadapi gitu ya. Para nakes ini dalam kondisi-kondisi tertentu memang harus melaksanakan ketugasan, sangat mungkin berkurang waktu-waktu untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Tetapi kondisi-kondisi seperti itu kan perlu untuk penerimaan diri. Yang penting adalah menerima keadaan gitu ya. Kalau itu memang harus, wajib dan sebagainya, maka juga harus bisa diterima. Kalau tidak diterima, ada penolakan-penolakan dalam diri, nanti membuat kesehatan mental terganggu. Dan nanti dampaknya juga akan membuat kesehatan fisik menjadi terganggu juga ya. Biasanya kan seperti itu. Nah, maka penerimaan diri terhadap situasi yang kita hadapi itu sangat penting. Nah, tetapi bukan berarti kemudian kita mengabaikan sesuatu hal yang menyenangkan yang bisa kita capai begitu ya. Tetap di dalam kondisi-kondisi yang sulit sekalipun itu tetap harus mencari apa-apa yang bisa menyenangkan diri sendiri, membahagiakan diri sendiri dalam kondisi apapun begitu. Nah, itu yang pinter adalah diri kita sendiri. Artinya kita memang harus mengasah keterampilan itu. Bagaimana bisa membahagiakan diri sendiri meskipun di dalam kondisi-kondisi yang sulit gitu. Nah, keterampilan itu bisa kita dapatkan kalau kita memang sudah teruji gitu ya, seringkali mengalami masalah-masalah atau seringkali mengalami kondisi-kondisi sulit gitu, yang kemudian kita berhasil keluar dari kondisi sulit itu, ataupun tetap di dalam kondisi sulit tetapi kita mampu menerima, menghargai diri kita sendiri, kemudian juga termasuk diantaranya apa yang tetap bisa membahagiakan kita. Nah, itu perlu latihan-latihan terus-menerus gitu. Jadi kalau kita menghadapi masalah, punya masalah, itu justru kita membuat menjadi semakin terampil untuk mengelola masalah itu untuk sebaik-baiknya diri kita. Oke, seperti itu. Jadi sebenarnya diri kita sendiri yang mengaturnya gitu ya Ibu ya. Oke, baik, tanggapan dari Bapak Syukron terkait dengan pertanyaan Mas Ucup, yaitu work-life balance ini gimana nih Bapak Syukron? Ya, hidup itu kan pilihan ya. Kita ada namanya kalau kita kayak badan kita aja ada kanan dan kiri kan gitu kan. Semuanya kan berpasangan gitu kan. Ada yang kaki ya kanan kiri. Nah, ada utara selatan. Nah, sama kayak sebuah kita mau menentukan kalau kita itu mau ke kanan gitu kan. Cenderung ke kanan berarti kan ke kirinya akan lebih sedikit kan gitu kan. Nah, agar kita itu bisa stabil dalam hidup itu kan butuh keseimbangan dalam sebuah kehidupan. Tidak mungkin orang itu kalau dalam tanda kutip ya, kita hanya berpikir soal, kita kan percaya adanya dunia dan setelah dunia kan gitu kan, akhirat. Nah, kita nggak mungkin hanya berpikir soal dunia toh kan, gitu. Tidak berpikir bahwa setelah kita nanti tua kemudian mati terus ngapain ya, itu kan bagian dari orang yang kita percaya pada itu kan. Atau kita hanya berpikir soal setelah mati kita mau apa, kita nggak mau mikir dunia, kok nggak bisa kan gitu kan. Makanya butuh keseimbangan dalam hidup itu. Kadang kita makan ya, kadang ya jangan kemudian makan di mana,
jangan hanya makan di angkringan terus gitu kan. Kadang-kadang ya cari tempat-tempat yang enak, dan memang itu kita untuk apa? Untuk keseimbangan. Agar ya hidup itu butuh seimbang. Ya, kalau kita bekerja terus tanpa ada istirahat misalnya, ya yang protes fisik kita, capek. Akhirnya apa? Ya ada yang terganggu di situ. Ya kan, sama kalau kita hanya tidak bekerja di rumah terus, hanya menikmati apa yang hari ini ada, ya kita nggak bisa berkembang gitu kan. Nah, jadi semua itu harus sama, seiring sejalan. Kadang kita butuh untuk bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja, tapi bekerja untuk hidup gitu kan. Jadi harus seimbang di situ misalnya. Sama tadi kayak nakes misalnya. Mereka ngeluh, misalnya bukan ngeluh sih, mereka bekerja, tapi ada batasannya juga. Badan rohani juga butuh diberikan kemudian fisik juga harus sebenarnya kalau ngomong kita itu kayak saya itu anggota DPR itu juga nggak pernah libur, Mbak. Iya, kalau Sabtu Minggu itu malah banyak undangan kan gitu kan. Dan itu nggak hanya 1, 2 tempat, 3, 4 tempat kan gitu kan. Dan itu semuanya ngukur badan kita. Maksudnya sehari dengan waktu yang sama, jam yang sama, kita diminta hadir di tempat yang berbeda, itu juga nggak mungkin kan gitu kan. Ya sudah, mana yang lebih prioritas, atau kemudian kita bisa berjanjian untuk apa yang di kemudian hari. Tapi bahwa kita mengukur diri sendiri itu dalam rangka untuk bagaimana kita membatasi agar tidak ada yang jomplang di situ berlebihan. Kalau makan kebanyakan juga nanti perutnya nggak enak kan gitu kan. Sama minum, kalau kebanyakan gula juga kemanisan juga nggak enak kan gitu kan. Ya artinya keseimbangan dibutuhkan dalam rangka untuk kestabilan, untuk menjaga ritme kehidupan kita. Jadi anak muda juga seperti itu. Kalau pacaran terus juga nanti ya kan, pendidikannya juga ketinggalan, tapi belajar terus, ya nanti jadi orang yang nggak ngerti apa terjadi di luar. Ada kesenangan di luar yang itu bisa dinikmati di masa-masa muda kan gitu kan. Dan itu tidak akan terulang kembali ketika sudah kayak kita ini sudah sudah melewati masa-masa itu. Oh, ternyata ketika masa SMP dulu segini itu akan terus sama. Ya sudah, kalau memang anak-anak ya main saja, nggak usah diarahkan harus bekerja, kasihan juga kan gitu. Misalnya kayak gitu. Seperti tadi, harus imbang hidup itu. Balance gitu. Balance. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Syukron dan juga Ibu Herlina gitu ya untuk edukasinya. Herlina, Mbak. Herlina gitu. Buka pakai H ya. Di kesempatan kali ini waktunya sudah habis gitu ya, nggak terasa gitu ya. Kita masih banyak yang menarik. Terkait dengan self love ini keren banget gitu. Kita bahas banyak sekali, dan sahabat Sonora dan Smart Listener yang bergabung juga pertanyaannya menarik gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Syukron dan juga Ibu Erlina untuk edukasinya. Semoga sehat selalu dan juga kita makin self love gitu ya. Terima kasih, Mbak, atas undangannya ya. Oke, demikian sahabat Sonora dan Smart Listener perbincangan kita di kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, dan sudah saatnya saya Cynthia Krisna pamit. Kita lanjutkan ke program menarik lainnya hanya di 97,4 Sonora FM Yogyakarta dan 102,1 Smart FM Yogyakarta.